Selamat pagi Jess. Nih ada bukti yang sangat luar biasa ya. Ini orang yang sudah membuktikan. Ku juga lagi IF. Sekali lagi IF itu saya tidak paham. Ya, yang saya paham adalah tidak sarapan, tidak makan malam. Itu yang saya paham. Minum, saya tidak berbicara tentang minum. Minum itu buat saya tubuhmu 80% air, kamu butuh minum. Tidak sarapan. Makan di jam 11, kadang jam 12. Malam tidak makan. Tadinya saya orang ringkih. Nah, berarti si siapa ini? Mas ini atau bapak ini atau ibu ini itu gampang sakit-sakitan ya, ringkih, gampang banget kena masalah kesehatan. Yang kalau dingin, nah tuh lihat tuh meriang, kena debu meriang, kaki sering pegel, sering bla 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 bla. Ya, saya berkali-kali bilang, zaman dulu ya, orang tidak makan itu mesti kena busung lapar. Innalillahi. Tapi zaman sekarang justru karena kamu makan, resikonya besar. Itulah sebabnya yang paling bagus zaman sekarang, sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Saya ulangi lagi, sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena begitu banyaknya tipe makanan di samping kanan, kiri, depan, belakangmu. Yang semuanya itu ketika kamu makan, bukan menjadi makanan sel tubuhmu. Bukan menjadi makanan tubuhmu, tapi hanya memenuhi nafsu dan keinginanmu saja. Makanya di mana-mana selalu bilang, oh ini enak. Oh ada viral makanan begini, makanan begitu. Dan itu ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Contoh, kamu kalau melihat yang namanya tepung, protein, oksidasi jadi satu. Apa itu? Roti bakar. Itu tepung, oksidasi, protein jadi satu. Roti bakar ditumpuk sama sosis, ditumpuk sama telur, ditumpuk sama daging. Ngeri sekali. Ya, itu bukan sehat, tapi justru malah itu membentuk senyawa penyakit dalam tubuhmu. Contoh lagi, kamu kalau ngelihat makanan-makanan yang sekarang ini menjadi topping, ditopping kemudian dibakar. Itu bukan makanan sehat, Jess. Yang namanya keju itu adalah probiotik. Tapi kalau keju terus kemudian dibakar lagi dengan api, wah itu berarti rusak. Lagi yang paling terkenal muncul dari Thailand, kelapa bakar. Itu juga ngeri sekali. Kelapa itu enzimnya top. Bahkan air kelapa itu adalah air sakral di muka bumi yang bisa menjadi obat. Tapi ketika dibakar, enzimnya mati, enzimnya hancur, enzimnya rusak. Kamu minum. Nah itu juga malapetaka ya. Apalagi kalau sekarang ini bicara masalah makanan-makanan viral, ngeri sekali di sekeliling kita itu. Nugget-nuggetan, sosis-sosisan itu bukan makanan sel tubuh kita, ya. Bakso masih mending kalau dagingnya lebih banyak. Kenapa kerupuk Bangka mahal? Karena kerupuk Bangka 80%-nya ikan. Makanya mahal harganya. Tapi kalau kamu beli kerupuk Bangka murah banget, berarti tepung yang paling banyak. Nah itu lebih baik jangan. Bakso yang mahal pasti dagingnya lebih banyak daripada bakso yang murah. Entah itu bakso ikan, entah itu bakso sapi, entah itu bakso kebo, entah itu bakso apa. Kalau harganya mahal pasti ikannya, dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Pasti itu ya. Bakso yang recommended sama saya di Bandung, bakso Semar. Nah kamu kalau makan bakso Semar, kamu bisa langsung lihat kaldunya itu tetelan semua. Karena kamu bisa ambil tulang-tulangnya utuh di situ. Makan tetelannya. Soto Lamongan saya paling suka soto yang di Puri Indah. Yang dari Puri, kalau kamu dari Metro TV kan muter begini nih. Dari Metro TV lurus belok kiri. Kalau ke Puri Indah kan nggak boleh lurus, harus muter bawah kolong jembatan. Nah itu yang naik ke atas menuju ke Pesanggerahan. Jam 5 sore sampai jam 2 pagi dia buka. Itu bakso Cak siapa itu? Cak Edi atau Cak siapa itu? Nah itu saya kalau makan di situ pasti tetelannya satu mangkok gitu. Nah itu baru bener jos itu. Ya, jadi kamu harus memilah-milah, Jess. Memilah-milah. Nah itu sebabnya zaman sekarang kamu karena udah kelebihan dengan makanan, buktinya tubuhmu berlemak. Ya, lemak itu adalah cadangan energi di dalam tubuh. Nah, itu harus dibuang itu. Cara membuangnya dengan nge-gym tidak.
Nge-gym tidak bisa menghancurkan itu. Nge-gym itu membentuk massa ototmu. Nah, caranya membuang lemak itu bagaimana? Tidak makan, itu cara yang terbaik. Ya, tidak makan. Kamu harus membuat keputusan untuk tidak makan. Dan kalau kamu makan, harus menyingkirkan gula, menyingkirkan tepung, menyingkirkan nasinya, menyingkirkan gorengannya. Makanlah telur, ikan, daging, seafood. Itu yang perlu dimakan. Untuk apa? Untuk mitokondria, sel tubuhmu memakan dirinya sendiri. Sehingga kamu bisa lebih sehat. Nah, itu caranya ya. Contohnya ini. Ya. Pak siapa ini? Nggak sarapan, nggak makan malam. Dia makan di jam 11 atau jam 12 saja. Kenyang pasti. Kalau kamu udah terbiasa kayak saya, kenyang. Ya, kita yang setiap hari makan hanya 1 kali pasti kenyang banget. Hari ini saya 1 harian nggak makan. Baru tadi meeting sampai jam ini, baru pulang ini jam setengah 12 malam ini. Tadi jam 9, setengah 9 ya. Setengah 10 baru keisi. Apa itu? Tuna. 1 hari itu 24 jam itu. Dari kemarin kami makan kaki kambing. Jam berapa? Sama, jamnya sama, 24 jam. Tuh, malam ini makan tuna, 24 jam enggak makan. Kalau kamu udah terbiasa kayak kami, kayak saya, kayak teman-teman yang lain yang mengikuti pola-pola yang saya sampaikan, kamu udah merasakan kenyang dan tenagamu enggak berkurang. Beneran. Karena apa? Karena manusia ini adalah makhluk adaptasi, makhluk adaptable. Jadi kamu bisa mengadaptasikan dirimu dengan apapun, dimanapun, kapanpun. Jadi itu yang akan terbaik, yang membentuk tubuhmu menjadi luar biasa ketika diandalkan. Nah itu Jess. Ya, hal yang sangat penting untuk diperhatikan itu. Sehingga kamu bisa melihat, oh ini ternyata treatment tubuh saya kayak begini. Sehingga kamu menikmati hasilnya. Kamu nikmati betul itu. Ya. Nah akhirnya karena mitokondriamu beroperasi internal, sel tubuhmu beroperasi internal, dia akan memakan sel-sel yang rusak, memakan mitokondria yang lain, sehingga menjadi reset tubuhmu, sehingga yang biasa dingin, ringkih, enggak lagi. Saya kalau tidur enggak pernah pakai baju, ya. Itu yang paling penting. Orang yang alergi enggak lagi mengalami alergi, yang gampang sakit jadi enggak gampang sakit, ya karena dia sendiri yang meriset. Jangan obat. Kalau obat, kamu pasti akan kena ke organ yang lain. Tapi kalau caranya seperti ini, tubuhmu meriset dirinya sendiri. Nah itu yang disebut salutogenesis. Tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Namanya salutogenesis. Kamu bisa Google omongan saya. Ya Jess? Nah itu cara sehat yang sangat luar biasa. Nah itu dia. Ya, seruput dulu minum racikan macinnya. Fullkan tubuhmu dengan nutrisi. Sehingga tubuhmu mau digeber kayak apapun tidak ada masalah. Ya, sehat selalu.